Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan rekan saya akan mempresentasikan kajian mengenai optimasi rantai pasok pertanian. Analisis ini menggunakan dua kerangka kerja utama, yaitu pendekatan sistem thinking dan fasilitas perdagangan dengan tujuan untuk mengurangi limbah pangan dan memperlancar arus komoditas lintas batas. Kajian akademik ini disintesis dari jurnal bereputasi Q1 sampai Q2 terbitan tahun 2025 dan 2023. Slide pertama, slide kedua, dua pendekatan permodelan. Secara arsitektur, rantai pasok pertanian adalah sistem kompleks yang rentan terhadap inefisiensi internal dan friksi eksternal. Untuk menganalisanya secara holistik, kita menggunakan dua pendekatan. Pertama, sistem thinking atau analisa gunung es. Pendekatan ini melihat limbah makanan bukan sekedar kegagalan fisik, melainkan gejala dari kebijakan terstruktur dan model mental yang keliru dalam sistem. Kedua, fasilitas perdagangan. Ini mengevaluasi hambatan logistik yang menyebabkan nilai produk segar menyusut jika dibiarkan dalam ilmu komputer. Penyusutan ini sangat mirip dengan fenomena packet loss pada jaringan transmisi data. Slide ketiga, perspektif ahli. Tinjauan literatur kita mengacu pada dua pakar utama. Yang pertama, menurut Respect van der Stel et al., penanganan limbah seringkali hanya berfokus pada level gejala, yakni membuang produk yang sudah rusak. Solusi sejati menurut kita untuk menginterferensi titik pengungkit leverage point, kita harus merestrukturisasi sistem dan mengubah model mental pelaku industri agar mencegah limbah sejak awal. Di sisi logistik, pakar ekonomi 2003 menegaskan bahwa infrastruktur pelabuhan adalah bandwidth utama yang secara langsung menentukan kecepatan, volume, dan retensi nilai komoditas segar saat melintasi batas negara. Slide keempat, studi kasus 1, sistem thinking. Mari kita bedah studi kasus pertama terkait pemborosan makanan pada 4 rantai pasok yang berbeda di tahun 2025. Gejala visual yang terjadi di lapangan adalah volume besar sayuran dan kentang dibuang karena bentuknya asimetris, bukan karena gagal nutrisi. Secara struktural, masalahnya ada pada parameter quality control yang di hardcore terlalu kaku oleh pihak retail besar. Akar masalahnya adalah model metal usang bahwa kualitas kosmetik sama dengan kualitas pangan. Slide kelima, case study 2, fasilitas perdagangan. Studi kasus kedua meneliti ekspor komoditas pertanian segar antara Tiongkok dan negara-negara BRI pada tahun 2023. Produk segar sangat sensitif terhadap waktu. Prosedur bea cukai yang lambat bertindak seperti kerusakan freezer, nilai komoditas meleleh, semakin lama ia bertahan di port transisi. Temuan krusialnya, efisiensi bea cukai adalah penentu terbesar keberhasilan ekspor. Implementasi sistem e-clearance yang terharmonisasi terbukti mampu memangkas waktu tunggu atau dwell time logistik hingga 40%. Slide selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Selanjutnya slide 6 yaitu pemetaan akar masalah. Dari analisis kedua kasus tersebut, kita mendiagnosis dua kegagalan sistem utama. Yang pertama yaitu sistem logic failure, di mana petani secara sistematis melakukan overproduksi sebagai buffer pertahanan terhadap penalti peritel. Nah, sistem ini itu mengapresiasi volume produksi dibandingkan presisi permintaan, yang menciptakan inefisiensi alokasi resource secara berulang. Yang kedua, yaitu network latency bottleneck. Titik perbatasan bea cukai ini menjadi choke point dengan latensi tertinggi. Dan saat jeda di titik ini melebihi toleransi biologis produk dan terjadilah kehilangan nilai absolut atau irreversible. Selanjutnya, eh, slide 10, slide 7, yaitu penanggulangan dari peneliti. Untuk menangani error di sistem ini, para peneliti merumuskan strategi mitigasi. Di sektor hulu pertanian, diperlakukan positive feedback loops agar sinyal permintaan ini dapat dikirimkan secara real-time atau nyata ke petani. Dibarengi dengan adanya relaksasi parameter penerimaan kosmetik sayuran.
Di sektor distribusi logistik, mitigasi ini utamanya adalah untuk penerapan Electronic Data Interchange atau EDI di pelabuhan untuk praizin dokumen otomatis, serta harmonisasi regulatif tarif guna mempercepat throughput kargo secara menyeluruh. Selanjutnya slide 8 yaitu solusi dari kita tentang arsitektur terintegrasi. Berdasarkan literatur tersebut, kita ini merancang proposal arsitektur rantai pasok terintegrasi yang memisahkan logika produksi internal dari efisiensi distribusi eksternal. Di sisi produsen, orientasi ini dialihkan sepenuhnya menjadi demand driven, yaitu petani mengeksekusi siklus tanaman berdasarkan sinyal permintaan yang sudah terverifikasi guna mencegah oversupply. Di sisi distribusi, sistem pelacakan real-time secara terpusat digunakan untuk memonitor jendela estimasi kadaluarsa yang akan memicu proses relokasi atau routing ulang sebelum produk melewati ambang batas pembusukan. Selanjutnya yang slide 9 yaitu implementasi teknis IT, yaitu manajemen database cerdas. Secara IT, kami merancang fondasinya menggunakan skema database relational terpusat, yaitu sistem memiliki relasi antara tiga entitas, yaitu entity farmer atau data volume produksi, selanjutnya yang kedua entity warehouse sebagai log suhu dan inventaris, dan entity logistic quality sebagai variabel latensi. Sebagai variabel latensi pengiriman. Logika penggeraknya adalah SQL trigger yang memonitor latensi transit terhadap nilai ambang batas toleransi maksimal atau Tmax. Jika latensi melebihi Tmax, sistem akan otomatis mengeksekusi algoritma routing untuk merekomendasikan jalur alternatif darurat dan mengubah proses reaktif menjadi intervensi proaktif berbasis data. Selanjutnya yang slide 10 yaitu future research. Kedepannya kami akan mengusulkan dua arah penelitian terapan bernilai tinggi. Yang pertama, integrasi Internet of Things atau IoT melalui penanaman sensor suhu dan kelembapan secara langsung di dalam kontainer logistik. Aliran data sensor ini itu akan memperbarui database secara langsung atau real time dan menciptakan indeks kualitas yang live. Kedua, penerapan machine learning atau AI untuk prediksi permintaan. Algoritma prediktif akan mempelajari histori data logistik untuk meramalkan lonjakan konsumsi dan secara otomatis menyesuaikan query produksi kembali ke tingkat petani. Nah, kolaborasi IoT dan algoritma ini akan menciptakan rantai pasok cerdas yang mampu mengoreksi dirinya sendiri. Mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.